Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Mas Fahmi. Saya Radit Tribuana Mustika Magdalena akan sedikit menjelaskan tentang materi kita, yaitu efek heterogenitas skor kelompok. Baik, kita langsung saja yang pertama ya. Apa itu efek heterogenitas skor kelompok? Perlu diketahui bahwasanya heterogenitas kelompok itu diperlihatkan oleh besar kecilnya variasi distribusi skor yang diperoleh kelompok subjek, di mana biasa disimbolkan dengan simbol sigma Y besar kuadrat atau pangkat 2 pada variabel atau atribut yang diungkap oleh tes. Yang kedua, apabila semakin besar perbedaan skor tampak Y di antara objek yang lainnya, berarti kemampuan kelompok tersebut semakin heterogen. Dan sebaliknya, apabila semakin kecil perbedaan skor tampak yang diperoleh, berarti kelompok tersebut semakin homogen. Heterogenitas skor sendiri itu berpengaruh terhadap satu, besaran koefisien reliabilitas atau yang biasa disimbolkan dengan rho XX besar, dan koefisien validitas rho XY pada hasil pengukuran. Baik, kita langsung bahas yang pertama ya teman-teman, yaitu efek terhadap reliabilitas. Yang pertama, varians kelompok subjek pertama adalah sigma X kuadrat dan varians skor kelompok subjek kedua disimbolkan dengan sigma Y kuadrat, di mana salah satu dari kedua varians tersebut lebih heterogen atau unrestricted group dibanding yang lainnya atau restricted group. Nah, bagi kedua kelompok ini diasumsikan bahwa error standar dalam pengukuran adalah sama, yaitu jika teman-teman memiliki buku, sekarang bisa dibuka di halaman 114 agar kita lebih bisa memahami ya. Nah, yang pertama itu untuk tes X sendiri disimbolkan dengan sigma error sama dengan sigma X akar kuadrat 1 dikurangi rho XX. Sedangkan untuk tes Y itu disimbolkan dengan sigma error sama dengan sigma Y akar kuadrat 1 dikurangi rho YY. Nah, sehingga diperoleh persamaan seperti yang dituliskan di yang sudah saya cantumkan di PowerPoint ya, dimana nanti pada hasil akhir dari persamaan itu akan menjadi sebuah rumus, yaitu rho YY dikurangin 1 dikurangi 1 dikurangi rho XX tutup kurung sigma X kuadrat per sigma Y kuadrat, di mana itu adalah merupakan persamaan hubungan antara reliabilitas skor pada kelompok heterogen dan reliabilitas skor pada kelompok homogen. Kita lanjut. Nah, berikut contoh soalnya. Contoh soalnya yang pertama adalah kelompok heterogen, di mana diketahui rho XX atau varian skor subjek yang pertama itu sama dengan 0,760. Sigma X itu 14, sigma Y sama dengan 25. Yang ditanya adalah koefisien reliabilitas skor pada kelompok heterogen tersebut. Caranya gampang, teman-teman tinggal masukin nilai yang sudah diketahui kepada rumus yang sudah kita tuliskan yang pertama tadi ya. Nah, setelah dimasukkan satu persatu ditemukan bahwa hasilnya adalah 0,926, di mana perbedaan hasil komputasi itu sebesar 0,166. Nah, ini adalah membuktikan bahwa estimasi reliabilitas itu dilakukan pada kelompok
yang lebih heterogen. Sebaliknya, bila suatu tes yang dikenakan pada kelompok yang lebih homogen, maka akan diperoleh koefisien yang lebih rendah. Nah, contohnya adalah ini. Gampang, tinggal masukin ke rumus yang sama tadi ya teman-teman, sehingga ditemukan 0,862. Kesimpulannya adalah, jadi dapat diperoleh bahwa varians error kelompok homogen lebih kecil daripada kelompok heterogen. Nah, lalu besarnya koefisien reliabilitas tergantung pada varian skor kelompok subjek yang dikenai pengukuran yang bersangkutan. Kedua, varian skor tidak hanya mempengaruhi koefisien reliabilitas, akan tetapi mempengaruhi pula besarnya koefisien validitas. Nah, ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan kita tentang efek terhadap reliabilitas. Lalu yang kedua, kita akan lanjut ke efek terhadap validitas. Pertama, perlu diketahui bahwa validitas diestimasi dengan cara menghitung koefisien korelasi antara skor tampak tes dengan skor tampak kriterianya, atau biasa disimbolkan dengan rho x y kecil. Dengan mengandaikan kelompok subjek yang skornya heterogen dan yang homogen, diajukan dua asumsi yang logis mengenai hubungan antara kedua distribusi skor tes tersebut. Asumsinya apa aja? Nah, yang pertama adalah asumsi kesetaraan atau slope atau koefisien beta pada persamaan prediksi linear. Nah, ini ada di buku halaman 118 ya teman-teman. Yang diketahui adalah rho xy kecil sigma y per sigma x sama dengan rho xy besar sigma y per sigma x. Yang kedua adalah asumsi kesetaraan variance error atau asumsi rumus Sedasticity, di mana diketahui sigma y kecil akar pangkat 1 dikurangi rho x kuadrat y kecil sama dengan sigma y besar akar pangkat 1 dikurangin rho x kuadrat y besar. Nah, nanti dari kedua asumsi tersebut akan diperoleh sebuah persamaan yang hasilnya nanti adalah prediksi koefisien validitas heterogen, yaitu yang sudah ada di PowerPoint yang sudah saya cantumkan, yaitu rho xy besar sama dengan sigma x besar dikali rho xy kecil per akar kuadrat sigma x kuadrat besar rho x kuadrat y kecil plus sigma x kecil kuadrat dikurangi sigma x kuadrat rho x kuadrat y kecil. Nah, simbol skor tes X besar dan skor kriteria itu disimbolkan dengan Y besar yang menggunakan huruf besar seperti rho XY, sigma Y, dan sigma X mewakili kelompok yang lebih heterogen. Lalu simbol yang huruf kecil itu mewakili kelompok yang homogen. Jadi perlu diingat dan diketahui ya teman-teman agar tidak salah. Nah, berikut contoh soalnya. Contoh soalnya saya ambil dari buku juga di halaman 121. Jadi teman-teman bisa sambil menyimak ya. Nah, dari soal di sini itu setelah dimasukkan ke rumus-rumusnya diketahui dan dipertanyakan apa yang harus ditanyakan, jawabannya mendapatkan 0,762. Nanti teman-teman bisa nyoba ya sambil dicoba. Nah, kesimpulannya dari efek validitas ini adalah tampak bahwa pada kelompok subjek yang memiliki skor lebih heterogen diperoleh koefisien validitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, bila skor tes lebih terbatas variasinya, maka koefisien yang dihasilkan cenderung akan lebih rendah. Oke, terima kasih. Berikut sedikit penjelasan yang saya sudah jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada yang kurang paham bisa dipertanyakan. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.